Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi selalu. Salam koperasi. Selamat siang dan salam koperasi. Ya, dari studio podcast Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, saya Lukman Arifin dari bidang kelembagaan. 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Ceritaku, cerita koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Sriwigati dari Praktisi Koperasi KSPPS BMT Amanah Ummah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah, iya. sehat. Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong tentang koperasi, sejak kapan sih Ibu bergabung dengan koperasi? Eh, jadi sejak lulus kuliah. Wow, sudah lama ya Bu, tahun Setelah berapa itu? lulus ya, itu sudah lama sekali. Jadi awal 2003, ya 2003? awal 2003 saya bergabung langsung dengan koperasi. Waktu itu masih legalitasnya masih KSU ya. Oh iya, KSU Masih ya, oke. Serba 2003 usaha awal, berarti? itu dengan, BMT Amanah Ummah, Oh, BMT Amanah, oke yang oke. saat itu kantornya di dalam kampus UMS, Oh, kampus di UMS, dalam kampus Surakarta ya? UMS ya, karena memang, eee, KSDPS BMT Amanah Ummah itu didirikan oleh Civitas Akademika Fakultas Agama Islam, Mmm. Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kemudian di beberapa waktu kemudian tidak saja di Fakultas Agama Islam, tapi beberapa termasuk Fakultas Ekonomi dan beberapa fakultas yang lain ikut bergabung. Tapi memang pendiriannya oleh Pak, Prof. Waston, Mhm. Yang waktu itu saat menjadi dekan Fakultas Agama Islam, mendirikan, ya berinisiatif mendirikan KSU BMT Amanah Ummah, Mhm. yang awalnya di dipimpin ya oleh, Bapak Faisal Abdul Haris. Jadi Ya tahun ya. 99, saya Tahun tapi 99. bergabung 2003. Oh iya, Iya. jadi sudah dimulai sejak koperasinya dimulai sejak 99, tapi Ibu bergabung tahun 2003? Iya, tapi 2003 itu pengelolanya cuma 4 Mas. 4 orang? Oh Masih iya, 4 orang. 4 Jadi orang. zaman dulu waktu saya masuk, kalau nggak salah waktu itu sekitar baru 400 juta lah asetnya jadi. Asetnya 400 juta Waktu 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 awal saya berdiri? iya, awal awal berdiri sih kalau nggak salah modalnya 32 juta ya. Iya, 32 32 juta. juta, terus dari 99 sampai 2003 saya masuk itu sekitar 400 juta. Oh, Jadi kami berempat waktu itu. Ya termasuk 2003. pendiri juga. Iya, oke. Berarti Gitu. sekarang sudah hampir, 20 eee, 2000. du Kalau kalau akhirnya beraktivitas di koperasi berarti sejak 2003 sampai sekarang ya 18 tahun ya, 18 tahun ya. 18 Oke, tahun. selama 18 tahun itu, tentunya mengalami suka dan duka ya. Ya betul Nah, betul betul mungkin bisa betul. diceritakan untuk pengalaman dari teman-teman gerakan koperasi, Betul suka betul. dukanya mengelola koperasi, yang tentunya awal itu masih rintisan ya, Betul yang betul hanya betul. 300, 400 juta, sekarang sudah mungkin miliaran ya, Ibu? Iya sudah di atas 100 Nah, ya. di atas 10 miliar. Nah, Di ini atas 100 bagaimana, Ibu? miliar ya udah. Di atas 100 miliar bahkan? Iya sekarang. Wah, luar biasa. Ini sangat bagus Iya teman untuk ya, percontohan di koperasi-koperasi di Jawa Tengah. karena Mungkin bisa tim diceritakan, Ibu, ya. suka dukanya dalam mengelola koperasi itu? Eh jadi begini ya. Biasanya kalau kalau kami praktisi atau pelaku gerakan koperasi itu Mhm. ketika berkumpul begitu, kami tuh merasa menjadi kadang-kadang ada perasaan bukan, apa sih namanya, bukan kelompok yang atau yang dianggap bisa dipercaya ya. Jadi sebagaimana lembaga perbankan yang Perbankan, ya iya. seperti itu ya. Jadi ada perasaan ketika berinteraksi mengenalkan koperasi kepada calon anggota atau Iya. orang-orang yang kemudian kita ingin kenalkan menjadi anggota koperasi, memang yang kendala terbesar di masa-masa awal adalah kepercayaan ya, Mas, ya. Oke, Heeh, kepercayaan. jadi mereka itu, "Ini siapa lagi?" Gitu, "Apa, bagaimana, niatnya apa?" Jadi meyakinkan bahwa kami koperasi legal, berniat untuk, bermanfaat pada seluruh anggota, itu tidak gampang memberikan, nilai-nilai itu. Jadi si area apalagi kami misalnya yang, basic-nya syariah gitu ya. Iya. Jadi itu lebih lagi gitu. Jadi Mmm. sudah koperasinya butuh effort,
betul-betul butuh kerja keras ya, Oke. para para penggerak koperasi di masa itu ya, di masa awal-awal 2000 memang Mhm. effort-nya luar biasa untuk meyakinkan bahwa kami tidak punya niat buruk ya, karena Mhm. kadang-kadang kan orang sudah apalagi misalnya karena, eee, oknum-oknum ya, Iya, betul betul betul. oknum-oknum jadi kami yang niatnya baik akhirnya kena dampak. Jadi selain memang sudah tidak dipercaya, lingkungan pendukungnya juga waktu itu kurang kurang kuat. Sehingga, salut sampai hari ini pada teman-teman yang masih ya istiqomah Mhm. menggerakkan dan berada di jalur gerakan koperasi ya. Mmm. Begitu sih Mas, jadi memang tapi memang nggak cuman sedih aja ya. Iya iya. Jadi senang adalah ketika kita bisa yang paling membuat kita bahagia adalah ketika kita bisa membuat anggota yang Mhm. tadinya misalnya, eee, apa ya, secara ekonomi tidak tidak memiliki apa-apa, kemudian bisnisnya lancar, kemudian usahanya berkembang, itu sebuah kebahagiaan yang Oke. jelas itu tidak bisa diukur ya secara Iya, nominal, itu kebahagiaan yang besar dan saya pikir ini juga dirasakan oleh seluruh, gerakan atau koperasi. orang-orang yang masih bergerak di gerakan koperasi semacam ini, Terus tadi kayak gitu sih. disampaikan bahwa tadi adalah membangun kepercayaan, itu yang Iya di betul, awal-awal itu butuh perjuangan. iya. Ini, bagaimana triknya Ibu itu dalam menggait masyarakat agar mau berkoperasi menjadi anggota koperasi itu seperti apa? Apalagi ini di tengah lingkungan kampus, otomatis Iya iya mayoritas iya, adalah sivitas akademika dan betul mahasiswa. betul Nah, betul itu betul. bagaimana itu, Iya Bu? betul. Jadi kalau pengalaman saya ya Mas ya, Iya di awal-awal karena memang kami kantornya di dalam kampus. iya. Jadi memang yang ada satu kantor kami Mhm. di Pasar Kleco waktu itu, tapi memang kantor layanan utamanya ada di dalam kampus. Memang rata-rata yang datang itu memang, eee, dosen, mahasiswa yang motifnya banyak. Iya Ada iya. yang motifnya, apa itu namanya, memang ingin tahu atau bahkan ada yang semata-mata ingin dapat data penelitian begitu. Oke. Jadi langsung, "Wah bener kan? Ini sama saja kan riba dan" ya kayak gitu. Ada yang jadi saya kebetulan karena memang kantor kami kecil waktu itu, jadi posisinya memang, langsung berhadapan dengan anggota yang hadir atau calon anggota atau orang yang memang ingin datang gitu, dari diskusi yang segala macam. Karena memang di dalam kampus ya, Mas, ya. Iya Jadi, iya iya. eee, effort untuk memberikan pemahaman dan penjelasan itu ya cukup besar, tapi sebetulnya sisi positifnya adalah kami sebagai pengelola tertantang untuk mencari tahu begitulah, Oke belajar lebih keras agar kita bisa meyakinkan bahwa kita memang punya niat baik begitu. Jadi karena oke. memang ya itu terus terang karena memang case-case atau kasus-kasus koperasi yang ya itu tadi ya karena oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, maka mereka punya data-data, sementara Mhm. kita dengan modal yang niat baik gitu ya. Iya iya. Oke oke oke. Tapi saya percaya ketika kita melakukan itu dengan ikhlas dan terus-menerus, saya punya keyakinan orang itu akan mempercayai kita. Kita tunjukkan saja tanpa lelah bahwa kita mengedukasi, mensiarkan nilai-nilai koperasi, alhamdulillah alhamdulillah ya dengan izin Allah semua jadi lebih mudah di hari-hari ini ya alhamdulillah. Apalagi misalnya dinas koperasi Iya. sendiri sebagai ibu kandung Oh, kami iya iya. itu mensupport ya segala sesuatunya, begitu Mas Lukman. Oke. Terus gini, Bu, tadi kan untuk menarik kepercayaan tadi dengan kerja keras dan lain sebagainya itu, terus meyakinkan anggota agar mau bergabung, ini loh keuntungan jadi anggota koperasi itu seperti apa, Ibu? Iya betul, Mungkin agar mereka tertarik, iya. menjadi bagian dari koperasi ini sehingga mereka loyal terhadap koperasinya itu gimana, Bu? Jadi betul, memang anggota itu kan macam-macam ya, Mas. Iya Ada orang yang motifnya memang motif ya nggak punya motif, motif ekonomi ada memang begitu, tapi memang ada yang motifnya kan motif ekonomi dan itu harus kita akomodir seluruhnya kan. iya, Sehingga orang-orang yang saya sampaikan tadi bahwa kita terus-menerus harus menyampaikan bahwa koperasi ini bertujuan untuk membuat semuanya sejahtera dan diberkahi Allah gitu loh dan baik, barokah. Sehingga itu harus kita ikhtiarkan terus-menerus, tetapi pada saat yang sama secara internal pengelola dan keuangan itu harus kita jaga sehingga performan keuangan
itu tetap terjaga dengan baik. Jadi tidak saja semata-mata kita nilai, "Ayo dong ini, gabunglah nanti, berkah loh," hanya semata-mata itu ya juga nggak bisa. Iya, Orang betul harus betul. merasa bahwa, "Oh, bergabung itu ada benefit ya, ada untung dan ada ya benefit-nya itu tadi dan ada keuntungan, materinya," begitu. Dan itu secara, ketika dikomparasikan kebetulan ya, Mas, ya, ini Mhm, kan kami kan, lahir dulu kan memang dari Civitas Akademika oke ya. kampus. Akhirnya dosen dan keluarga besar, awalnya ya itu dosen, keluarga besarnya dosen dan di UMS, meskipun kemudian kita juga merambah di pasar Klecol Iya, waktu itu. Kalau di dosen karena memang background-nya mereka perbankan ya, perpendidikan, oke ya. perbankan. Jadi ketika mendapatkan return, apa tuh Iya, namanya, bagi hasil yang tinggi, mereka sudah merasa excited ya, "Wow, ini bener-bener sehat ini," gitu loh. Dan itu heeh, alhamdulillah ya dari sana, ya kita selalu juga tantangan ya, jangan sampai apa yang jadi kepercayaan, yang paling berat kan adalah bagaimana ketika kepercayaan itu sudah diberikan dari anggota pada kita, kita harus jaga betul karena jangan sampai itu tadi ya kan, kita apa tuh namanya, teledor, pengelolaannya nggak prudent, pengelolaannya nggak hati-hati, terus nilai-nilai yang kita percaya diyakini di awal saat mendirikan ini hilang, itu kan juga jangan sampai. Jadi semua koridor ini harus dijaga. oke. Selain tadi Mmm, nilai-nilai, tadi saya menarik itu ada, koperasi harus menunjukkan performanya. Tidak hanya sekedar woro-woro, tetapi iya, juga harus bisa menunjukkan performan betul koperasi. betul Seperti betul. apa Ibu yang dilakukan oleh koperasi itu waktu itu? Iya, Ataukah kalau mungkin layout kantornya betul atau betul. bagaimana itu? Iya iya. Jadi performan kami yang kami itu, 2000, jadi gini, 2003 pada saat saya bergabung itu kantor kami itu di lantai 2 Mas. Di lantai Oke. 2 Fakultas Agama Islam terpencil itu di sebelah sudut musola gitu. Jadi memang yang datang Iya, itu kalau nggak bener-bener butuh rasanya nggak mungkin. oke. Nah setelah itu 2005 kami diberi kesempatan oleh Pak Rektor ada di sebelah auditorium. Jadi Mhm, itu sudah mulai dikenal. Nah kemudian 2006, 2007 kita memberanikan diri waktu itu membeli tanah di Gumpang ya, nggak terlalu jauh dari kampus iya. UMS, eee, dengan segala keterbatasan alhamdulillah semuanya lancar dan dari sana kan kelihatan gedungnya Iya, ada gitu oke kan, ya. orang kan jadi yang tadinya kalau masuk kampus kan orang mikirnya kan mikir ya, "Duh males," gitu kan. Orang-orang yang nggak ini kan juga kan memang pada saat di kampus yang gerakan paling kuat kita adalah marketing ya, yang Iya, jemput bola gitu, betul dan itu betul kan betul. kekhasannya koperasi dan Iya. jangan hilang juga itu. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga ingin membangun branding dengan waktu itu ditantang Prof. Bambang Setiaji sebagai rektor UMS Iya, waktu itu beliau, "Bisa nggak," gitu loh, apa tuh namanya, "eksis di luar kampus," gitu. oke. Sempat di-challenge begitu dan alhamdulillah dengan izin Allah 2006 kita berdiri. Saat itu 2006 belum banyak ya koperasi-koperasi yang gedungnya bagus-bagus waktu Iya itu ya, iya iya, betul. sepanjang yang saya tahu ya, tapi saya mungkin banyak tapi saya nggak paham bisa jadi. 2006 kami, di tanahnya nggak luas sih 178 meter persegi, lantai 2 sudah bisa buat meeting, sudah bisa waktu itu kami ber-12 ya, pindah Heeh. ke 2006 itu. Jadi, di sanalah mulai orang-orang, oh jadi apa tuh namanya, mendapatkan pertama nilai syariah, kemudian keuntungannya juga Mhm. kompetitif, terus kemudian branding kantornya alhamdulillah, eee, bagus, performan SDM-nya juga kita jaga. Jadi bahkan gini Mas, di awal-awal 2006 ya, 2005 lah, koperasi kan belum 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 ada pelatihan customer service, Iya, layanan, betul service betul. excellence kan belum ada Belum waktu ada, itu. oke. Saya saking saking inginnya bisa memiliki standar layanan seperti perbankan gitu, saya tuh sampai berkali-kali menyengaja datang ke bank konven itu Ya, untuk memperhatikan bagaimana gesturnya CS, oke. senyumnya aja seperti itu, Mas. Dan dengan segala keterbatasan saya coba ikhtiarkan itu ngajarin teman-teman untuk Mhm melakukan hal itu. Jadi saya nggak punya guru waktu itu ya, mhm. ya cuman niat aja kepikiran, oke saya datang ke menyengaja datang untuk raket tang setor gitu ya, Iya, setor oke, uang, betul. tapi kan itu antri, di proses antri itu saya perhatikan itu, apa sih yang dilakukan customer service, apa sih yang diperhatiin sampai seperti itu. Mhm. Kemudian saya catat itu dalam satu, apa ya, buku, apa ya, ya buku catatan saya waktu itu.
kemudian karena saya basic-nya operasional, jadi Iya. dengan segala keterbatasan saya, bukan guru, bukan apa-apa ya, ngajarin teman-teman, "Ini loh cara nerima telepon kayak gini, cara nerima anggota itu kayak gini kayak gini kayak gini." Dan, eee, alhamdulillah kami di BMT Manama termasuk salah satu koperasi syariah yang saat itu sudah mempunyai layanan customer service dengan standar ya pada saat itu sudah Iya. relatif baik dibandingkan teman-teman koperasi yang lain yang belum terfikir untuk melakukan dan itu yang membuat jadi bahkan Mas, karena kompetitor kami di kampus itu kan bank semua ya. Iya. Jadi di dalam kampus itu kan nggak ada koperasi kecuali kami. Mhm mhm. Jadi kami itu sudah dianggap bank gitu. Iya Sampai iya 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 sampai iya mereka iya. menyebut ada satu bank, saya nggak sebut namanya itu, "Ah, bagusan BMT itu, bank ini tanggal 1 aja nggak bisa ngeprint buku," gitu kan. Mmm. Hanya gara-gara tanggal 1 nggak bisa ngeprint buku, itu tuh dan kamu kayak kalau udah closing akhir bulan itu saya nggak memang bikin SOP nggak boleh tertunda. Jadi harus malam itu juga selesai selesai sampai close begitu tanggal 1 kita nggak nyisakan PR. Itu bagian yang kita ikhtiarkan untuk menjaga Mhm. performance. Oke. Sehingga tanggal 1 orang datang pagi-pagi mau cetak, udah muncul itu tuh. Dan Oke. itu ternyata menjadi salah satu poin ya, meningkatkan trust, Mmm. kepercayaan, dosen-dosen saya termasuk yang alhamdulillah ya bangga. Jadi kami disejajarkan ya, Oh iya, meskipun heeh. dengan segala keterbatasan ya ternyata layanan kita tuh nggak bahkan lebih baik gitu ya dibandingkan, eee, bank tetangga yang ada di kampus Oke. begitu. Oke, menarik tadi, Mhm, bermula dari tantangan yang diberikan oleh Pak Rektor, kemudian dengan semangat keberanian untuk keluar dari zona nyaman, akhirnya belajar secara otodidak, iya, bagaimana pengelolaan yang secara profesional, akhirnya sekarang bisa membuahkan hasil, alhamdulillah seperti alhamdulillah ini. Nah, alhamdulillah. melihat fenomena yang ada sekarang ini, apalagi, setahun ke belakang ini kita, eee, melihat bangsa kita, lagi dilanda musibah Mhm, COVID-19, tentunya ini sangat berpengaruh betul terhadap kondisi koperasi. betul. Nah, semuanya kena dampaknya. Mhm. Nah, bagaimana, Ibu memandang, peristiwa ini bagi koperasi? Jadi, pertama memang musibah itu sebetulnya kalau kita maknai ya bisa bisa jadi anugerah ya, Iya. bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mhm. Ya cara pandang kita memang harus kita rubah ya. Ya, dalam setiap kesulitan pasti ada celah untuk kita mendapatkan kebaikan gitu ya. Iya, betul. Jadi ya tidak bisa dipungkiri seluruh bisnis, seluruh unit bisnis ketika menghadapi pandemi dan seluruh nggak cuma bisnis, seluruh unit ya, Unit-unit seluruh ya, unit dan bisnis. urusan itu kan terkena dampak Mhm. pandemi, termasuk koperasi gitu. Apalagi kami anggota-anggotanya itu kan emang begitu ya. Cuman ya dengan segala keterbatasan ya kita mencoba melakukan proses, apa sih namanya, yang pertama memang kita tidak bisa melakukan ekspansi, bisnis sebagaimana, harapan di masa Heeh. pada saat penetapan RAPB begitu kan, tidak seperti itu. Cuman pada saat yang sama, kita kan kalau di koperasi itu mengelola dana zakat, Iya wakaf, infak, sedekah ya. iya, Yang ZIS kita heeh. itu yang kemudian kita optimalkan untuk Mhm. melakukan ya di sini ini gerakan yang sangat apa tuh namanya, membantu ya. Jadi Oke. saat kapan gitu ya, ketika memang kita melihat anggota dalam posisi yang sangat kesulitan ya, masuk dulu ZIS-nya, kemudian itu yang support ZIS dulu, sampai kemudian ke aspek-aspek yang lain, nah baru setelah memang terlihat, eee, ada dampak bisnisnya ya mungkin kita. Tapi secara umum sebetulnya, kalau di Amanah Umah sih alhamdulillah masih tumbuh. Jadi meskipun Oke pandemi masih tumbuh, indikator-indikator keuangannya masih tumbuh alhamdulillah. Meskipun memang tidak sebagaimana yang ditetapkan di awal. oke. Nah, jadi ini pasti karena itu tadi Mas, jadi ada ini celah apa yang bisa masuk, ini apa, Mhm. kayak gitu. Karena tetap dalam proses pandemi ini tetap ada sektor-sektor bisnis yang diuntungkan. Jadi kayak sektor, apa tuh namanya, farmasi, ada sektor telekomunikasi ya, yang Mhm. itu terasa
langsung dampaknya kan tetap Iya, untung betul, itu. iya. Jadi kita petakan bisnis yang masih untung, maka ya itu jadi prioritas untuk di-maintenance dengan lebih maksimal. Oke, Nah, terakhir Ibu, mungkin, harapan Ibu terhadap, koperasi di tengah pandemi ini dan, membangun trust masyarakat agar mau bergabung dengan koperasi seperti apa, Ibu? ya, terima kasih. Jadi kalau saya berharap ya, koperasi ini makin berkembang, sehat, Oke, bermanfaat gitu. Jadi bagaimana kemudian kita berkembangnya tidak semata-mata untuk kepentingan satu 2 pihak saja, tapi berkembang untuk sehat dan bermanfaat pada seluruh anggota gitu. Jadi seperti itu, dan kalau bisa dirasakannya bahkan mungkin di luar iya, anggota pun juga bisa merasakan manfaatnya juga begitu. benar, Terus kemudian, eee, apa itu namanya, agar, eee, masyarakat yang tadinya belum bergabung menjadi iya, calon anggota atau menjadi anggota koperasi, maka, insyaallah ya dengan bergabung pada koperasi kita pertama, menjalankan amanah undang-undang. iya, Jadi menjalankan amanah undang-undang karena memang koperasi itu saka guru iya, perekonomian bangsa, sehingga kita memang harus nyengkuyung ya bersama-sama membesarkan ini. oke, Dan insyaallah kalau memang, eee, kita punya niat baik, saling mensupport, saling menjaga, maka saya punya keyakinan pasti tujuan untuk mensejahterakan anggota itu akan anggota. terwujud insyaallah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Mas Ya, Lukman. demikian bincang kami dengan Ibu Sri Wigati dari KSPP SBMT Amanah Ummah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi koperasi dalam mengelola usaha dan amanah yang diberikan oleh anggota. Sama-sama Mas Terima Lukman ya, kasih saya Ibu, juga senang bisa iya. bersama-sama di sini. Saya Lukman Arifin beserta kru pamit undur diri. Salam koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.